ditiru ya jamaah yang ada di rumah, bisa kita pelajari juga ya. Tapi sekarang juga ya kita banyak bangetnya entah ngeliat di pinggir jalan atau dimanapun, suka banyaklah cara orang untuk meminta rezeki. Sekarang ada cara ini yang aku pengen nanya sama Ustadz Syam nih. Ada orang yang kayak gini loh Ustadz, dia menggunakan kayak kekurangan fisiknya gitu ya, kayak minta-minta gitu, maaf ya, untuk mencari rezeki. Itu sebenarnya di Islam boleh nggak sih kayak gitu? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Semua orang membutuhkan yang namanya suatu pekerjaan agar bisa mencari nafkah, agar bisa memberi nafkah bagi dirinya ataupun keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, ataupun orang tuanya, atau orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Lalu cara-cara tersebut sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita setiap manusia dipersilahkan oleh Allah memakan segala apapun yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya sedikit yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi heran juga lihat orang yang mau konsumsi yang haram tuh. Kenapa? Karena yang haram tuh hanya sedikit sekali, yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Tapi kenapa masih banyak orang yang mengaku beriman tapi masih mau mengkonsumsi yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan agar memakan apa yang ada di atas muka buminya Allah yang halal lagi baik. Termasuk baik apanya? Baik cara mendapatkannya. Termasuk halal dari apanya? Halal cara mendapatkannya, baik cara mendapatkannya. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang memiliki kekurangan fisik lalu ia mencari cara yang instan untuk mendapatkan rezeki? Sebenarnya ada seseorang yang pernah meminta-minta di masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, barang siapa yang tidak dalam keadaan kekurangan, kemiskinan yang sangat, dan juga dalam keadaan fisik yang lemah atau tidak mampu melakukan apa-apa, lalu ia meminta-minta, maka ia bagaikan makan bara api. Subhanallah. Jadi yang pertama yang perlu digarisbawahi, kalau dia masih mampu dan dia masih punya kekuatan fisik, lalu dia meminta-minta karena ia merasa bahwa meminta adalah cara yang instan dan juga banyak pendapatannya. Ada yang berita ya, dapatnya lebih banyak loh daripada honorer, daripada PNS malah, subhanallah. Maka dia seperti memakan bara api. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta-minta bahkan dalam kekurangan, itu bukan sikapnya orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran disebutkan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Sahabat-sahabat baginda Nabi SAW, orang kalau nggak kenal banget dipikirnya orang kaya. Dipikirnya orang kaya, saking tidak maunya membebani orang lain, saking tidak maunya meminta-minta, padahal dia adalah orang yang sangat kekurangan. Kemudian yang ketiga, lalu kapan keadaan boleh meminta? Yang pertama, dalam keadaan memang betul-betul habis rezekinya, kebakaran misalnya, tertimpa musibah, tiba-tiba dalam satu hari ludes semuanya, tidak ada yang dia bisa makan hari itu, maka dia boleh meminta tolong kepada orang lain atau meminta-minta, yakni uluran tangan daripada orang lain. Yang kedua, memang fisiknya tidak memungkinkan untuk pekerjaan di daerah tersebut, ya, karena ada memang mungkin di situ pekerjaannya semuanya kerja keras nih, membutuhkan kekuatan fisik, lalu dia mungkin tidak bisa dengan fisiknya, maka dia boleh meminta. Yang ketiga, dia dalam keadaan tidak mampu. Tidak mampunya itu dipersaksikan oleh tetangga-tetangganya. Jadi bukan dia yang ngaku-ngaku, Pak, saya membutuhkan bantuan. Harus ada saksinya, subhanallah. Yang jelas kita ini manusia, punya harga diri, malu kita kalau kita meminta-minta padahal kita masih dalam keadaan mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Sama fisik masih mampu berarti jangan minta-minta ya Ustadz ya. Mintanya sama Allah aja, kan ada fisiknya kuat, sholat malamnya gitu mungkin ya Ustadz. Iya, ya? banyak orang fisiknya sebenarnya tidak lemah, tapi harga dirinya yang lemah.
Itu dia, harga diri itu penting banget. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Siap. penjelasannya.